Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan untuk konfigurasi proxy server. Sebelum kita masuk di konfigurasinya, terlebih dahulu kita buat topologinya ya, seperti biasa. Pertama kita buat dulu router PT. Router ini kalian mau ganti nama, terserah ya. Misalkan sini saya ganti saya namanya forward ya. Kemudian, nah di sini kita harus mengganti port ya, mengganti portnya ini sesuai dengan yang kita gunakan nanti. Kita matikan dulu. Sini ada, kita zoom in, kemudian geser ke kanan. Ini ada tombol di kanan ini. Kita matikan dulu. Kemudian link ini kita buang semua. Kita klik kiri, tahan, kemudian drag turun ke sini. Oke. Ini juga klik kiri, tahan, drag. Oke. Ini juga klik kiri, tahan, lepas, klik kiri, tahan, lepas, klik kiri, tahan, lepas. Oke. Zoom out. Ini sudah hilang. Nah sekarang kita lihat port berapa yang akan kita gunakan. Tambahkan dulu switch, 3 switch ya, 3 switch. Nah, kita lihat di sini switch berapa yang akan kita gunakan. Nah ini ya, ini namanya PT switch NM1CFE. Berarti modelnya itu 1CFE ya, 1CFE. Nah, kita kembali ke router tadi, router. Nah, cari isi namanya PT router NM1CFE ini ya. Kita tambahkan sesuai jumlah kebutuhan kita ya. Kita 3 ya. Jadi 1, 2, 3. Oke. Dan zoom in lagi. Kita geser ke kanan. Nyalakan. Nyalakan ya. Oke. Out, close. Nah. Oke, kita rapikan dulu. Oke, ini seperti ini ya. Nah, terus kita tambahkan masing-masing server setiap 1, 2, 3. Oke, kemudian komputer kliennya kita cuma pakai 2 saja, yang terlalu banyak agak lama di setting. Penting ada kliennya ya. Oke, ini kita hubungkan menggunakan kabel, kita pakai kabel otomatis saja ya, atau kita langsung saya pakai kabel strike F00. Oke, 1. Oke, F2020. Oke, kemudian lagi sini, ini 0, ini kode ini, kemudian 3 pas. Ini 00, 1, terus Ethernet. Oke, 30. Oke, pas 0, 1, 0. Oke, kita dulu. Oke. Kemudian silakan dirapikan supaya kelihatan baik ya, rapi, cantik ya.
Tidak penting sih sebenarnya, tapi ya lebih kalau rapi kan lebih enak dilihat. Oke. Nah, pada masing-masing klien ini, ya klien ini sama server itu kita berikan nama ya, alias ya. Sama untuk server nol ini kita ubah menjadi server siswa misalkan. Kemudian ini misal untuk PC client ini kita kasih nama siswa misalkan Ibrahim. Kemudian di sini Mutiara. Jadi untuk penamaannya bebas, tapi kalian pakai gunakan nama orang ya. Kemudian nama itu ya nama yang positif, jangan pakai nama negatif ya. Saya tidak suka seperti itu. Saya harap kalian bisa toleransi ya. Kemudian untuk nama server lagi ini kita ganti menjadi nama guru. Kemudian di sini kalian pakai misalkan namanya Jumriana. Oke, kemudian di sini misalkan Faisal. Kemudian di sini misalkan Fahmi. Kemudian di sini misalkan Rara. Kemudian di sini itu siapa misalkan Tata Usaha. Nah, pasti di kalian tuh muncul pertanyaannya, di kalian, Pak, kenapa kita menggunakan nama sekarang? Kalau ya video-video sebelumnya itu atau materi sebelumnya itu kita menggunakan IP sebagai aliasnya. Ya, jadi kebetulan di sini kita akan menggunakan DHCP server ya, Dynamic Host Control Protocol. Ya, jadi itu memberikan IP secara otomatis pada klien-klien nanti nih. Itu intinya dari proxy server itu ya. Jadi dari server ini nanti kita akan alokasikan IP yang ada di areanya itu jadi otomatis. Jadi kita tidak mengisi IP secara manual kayak kemarin statik. Oke, sekarang kita petakan IP-nya dulu. IP-nya untuk server itu di sini 192.168.1.254. Kalian mau pakai di sini saya menggunakan IP lain lah ya, misalnya 100. Oke, Ctrl C. Kemudian di sini lagi Ctrl V. Dan di sini 200 atau salah 20 ya, 20 pakai sini. Kita pakai 20 aja. Ini 10. Oke. Kita pakai di sini 30 ya, saya. 30. Nah, di sini baru kita pakai yang 20-nya. Oke. Nah, kemudian jangan lupa di sini seperti biasa kita harus menggunakan subnet apa namanya? Networknya 0/24. Ini jangan dilupa supaya kalian bisa ingat bahwa network yang ada di sini itu berapa. Sebenarnya enggak mesti, tapi sebaiknya kita harus berikan supaya lebih lengkap kan, lebih bagus. Oke. Di sini. Oke. Nah, setelah itu kita berikan lagi node di sini lagi ya. Node-nya itu setiap gateway-nya berapa. Gateway-nya itu di sini 1 atau C, kemudian di sini lagi 20, di sini lagi 30. Ini saya rapikan dulu. Sebenarnya untuk memudahkan kalian ini. Di sini F0 FA00, berarti saya kasih FA0/0.
sama dengan ini IP-nya ya. Kalau di saya kasih bawah sedikit. Kalau di sini itu FA10 berarti A1/0 IP-nya itu ini ya. Oke, kemudian yang ini di sini berapa? FA20 FA2/0. Jadi pemetaan ini bukan semata-mata untuk cantik kelihatan, tapi untuk membantu kalian memahami ya koneksi mana, arah berapa, dan di bagian ini tuh apa. Kan biasanya kan banyak nih yang keliru. Jadi settingan itu sebaiknya itu bersifat umum ya, bersifat umum. Karena kenapa? Mungkin saja suatu saat kalian konfigurasi kemudian kalian tidak sempat datang atau sakit atau berhalangan. Nah, pasti orang lain yang akan setting atau konfigurasi ulang. Biasanya tuh orang itu harus pelajari dulu konfigurasi kalian. Kalau kalian pakainya itu tidak hanya kalian yang tahu gitu ya. Nah, setelah itu kita sudah berikan atau petakan IP-nya, sekarang kita masukkan port tersebut sesuai dengan IP yang kita petakan ini. Nah, pertama dari router dulu. Nah, di sini ada 3 port ya. Ada port 0. Port 900 itu IP-nya 192.168.10.1. Oke. Kemudian yang 10 lagi 192.168.0 20 ya. Yang 10 ini ke bawah ini 20.1. Kemudian yang fast internet 20 ini FA20 92.168.30.1. Oke. Kalau sudah hijau seperti ini, itu berarti kita sudah kasihkan IP dan terus nyalakan ya. Oke. Kemudian langkah berikutnya kita setting pada bagian server lagi, servernya ini ya, server bagian server siswa. Kemudian kita masuk di desktop dulu, kasihkan IP-nya dulu. IP-nya itu sesuai dengan IP yang kita berikan di sini ya. Ini 92.168.10.254. Oke, nah gateway-nya itu kita masukkan IP yang ini. Ya, di gateway-nya itu yang ini ya. 92.168.10.1 ya. Jadi gunakan yang terhubung ke sini gateway-nya. Ini saya copy aja. Kemudian masuk di config, masuk di server service, kemudian masuk di DHCP. Nah, inilah yang saya maksud tadi ya. Jadi intinya dari pembahasan proxy server itu adalah di sini. Ya, kita menggunakan fitur yang namanya Dynamic Host Control Protocol. Jadi kita menyalurkan IP secara otomatis. Kita berikan IP ke klien-klien ini, klien Ibrahim dan Mutiara itu secara otomatis dari server ini, tanpa perlu kita setting-setting IP lagi. Di DHCP ini kita klik sini ya, DHCP, kemudian service-nya kita on kan, kemudian IP default gateway-nya itu kita masukkan IP servernya yang ini tadi, IP-nya 192.168.10.254. Kemudian untuk start IP address-nya ya, start IP address-nya itu karena 0 itu sudah dipakai dan 1 sudah dipakai juga, gateway-nya pakai, maka kita gunakan dari router 2 ya, 2. Kemudian maksimum number of user, jadi maksimum klien yang bisa gunakan ya, itu kita batasi. Misalkan saya guna cuma 4 ya, 4 berarti ya 2 3 4, jadi sampai 5 ya gitu ya. Kalau kalian mau pakai 3 nggak salah, jadi saya pakai 4 saja, bisa terlalu banyak.
Kalau misalkan di sininya kliennya ada misalkan 56, ya pakailah ada free satu ya, free satu atau free dua gitu. Save. Nah, sini sudah berubah. Oke, kita close. Kemudian pindah ke sini lagi untuk server guru, desktop IP. Masukkan di sini 192.168.20.254 ya, sesuai dengan IP yang kita berikan lagi tadi ini. Kemudian gateway-nya itu sesuai lagi yang dengan yang terhubung ke sini. FA10 192.168.20.1. Oke. Kemudian masuk ke service sama kayak tadi. Pilih DHCP, kemudian pilih on, kemudian default gateway-nya 192.168.20.254. Kemudian start dari IP2, selalu dari IP2 ya, karena 01 dipakai. Kemudian maksimumnya kita 4 saja juga. Save. Oke, kita berubah. Kita close. Kemudian server tata usaha, desktop, IP configuration. Ini sama, kita kasih IP juga 192.168.30.254. Kemudian subnet masknya untuk gateway-nya 192.168.1 ya. Ini ya gateway-nya. Kemudian masuk di service. Di service ini kita pilih DHCP, kemudian kita on kan. Default gateway-nya itu 30.254. Kemudian start dari 2 sama kayak tadi. Maksimum nomornya itu 4. Oke. Kemudian save. Sudah, kita close. Oke. Nah, coba kita tes dulu ya. Kita tes dulu apakah ini bisa connect ke siswa. Katanya Ibrahim has not functional port. Oke. Apakah kita ini bisa ke sini? Sukses ya. Begitu juga dengan server ini pasti bisa ke router. Lihat. Seperti ini juga pasti bisa. Ini juga pasti bisa ke sini. Ya. Begitu juga dengan server ini bisa ke sini. Jadi server ini sudah bisa berkomunikasi satu sama lain, tapi siswanya belum. Kenapa? Karena kita belum mengubah settingannya atau konfigurasinya ke mode DHCP, supaya si klien Ibrahim ini dan klien Mutiara dan semuanya ya, klien siswa, guru dan tata usaha itu menerima IP secara otomatis dari server masing-masing. Nah, di sini ada DHCP, kita aktifkan, langsung muncul. Nah, muncul sesuai dengan IP yang kita sediakan. Tadi kan server itu kita kasih dia start dari 192.168 2 ya, sini 2. Nah, dia dapat 2 di sini. Kan? Nah, berikut begitu juga dengan Mutiara. Aktifkan. Jadi IP yang didapatkan oleh klien itu bisa berubah. Kalau misalkan kita matikan perangkatnya, kemudian ada komputer baru menyala lagi, dia akan mendapatkan IP sesuai dengan urutan nyalanya kapan dia. Misalkan ada 2 komputer, 3 komputer lah. Di antara ketiga ini, siapa yang duluan nyala, dia akan mendapatkan IP yang pertama. Misalkan urutan pertama. Misalkan start dari 2, maka dia dapat 2. Itu kemudian komputer yang kedua nyala, dia dapat ketiga. Kemudian komputer ketiga dia nyala, dia dapat IP yang keempat. Kalau misalkan si komputer 2 itu mati, IP-nya yang tadi 3 itu kosong kan? Kosong. Jadi kalau misalkan si komputer 4 ini atau misalkan ada komputer lain nyala, itu dia akan ambil yang 3 tadi. Gitu. Oke. Close. Nah, kita lakukan semua pada klien-klien ini. Klien
kita pada 20 desktop DHCP 3 desktop 42 Fahmi desktop dapat 3. Oke. Nah, karena semua IP ini sudah dapat, semua klien sudah dapat IP, kita tes kirim dari klien Ibrahim mengirim ke Rara. Oke, progress failed. Coba kita lihat di mana letak kesalahannya ya. Coba sekali lagi kita tes ke sini apakah connect, pakai successful. Kita delete. Kemudian kita coba lagi. Failed lagi. Coba kita tes dari sini. Oke. Sini. Oke. Dari sini ke sini. Nah, kira-kira di mana letak kesalahannya? Kenapa tidak bisa nyambung? Coba kita lihat. Jadi kalau ada masalah seperti ini, kalian jangan panik. Kalian lihat saja di mana letak kesalahannya. Kenapa bisa server ini bisa berkomunikasi, sedangkan kliennya tidak bisa berkomunikasi. Nah, jadi kita lihat satu persatu dulu ya. Kita cek IP server ini. Oke, dia masing-masing server itu bisa ya. Oke, failed. Kita ulangi. Oke, sukses. Sukses lagi. Oke, sukses. Oke, sukses ya. Jadi server ini itu bisa berkomunikasi, sedangkan klien ini itu tidak bisa. Letak kesalahannya biasanya terjadi pada pengalamatan IP ya, ataupun settingan konfigurasi. Jadi setelah kita telusuri ya di mana letak kesalahannya, sini saya mendapatkan bahwa IP gateway di server ini itu menggunakan 192.168.10.1, sedangkan di klien itu menggunakan gateway-nya 192.168.10.254. Nah, jadi pada saat saya mengalokasikan default gateway tadi di server ini, itu saya salah memberikan default gateway. Nah, inilah yang saya katakan tadi. Kalau misalkan kalian sendiri yang setting, kemudian kalian sendiri yang perbaiki, itu mudah. Tapi kalau kalian yang setting, kemudian orang lain yang memperbaiki, itu akan sulit. Kenapa? Dia harus mencari satu persatu dan telusuri di mana letak kesalahannya dan di mana jalurnya, gitu ya. Jadi kita perbaiki dulu semua ke server-server ini. Oke, kita masuk di server dulu, server siswa, service, DHCP. Nah, ini yang saya maksudkan default gateway. Ternyata default gateway di sini itu menggunakan ada gateway-nya yang dari router ini ya. Oke. Hapus satu. Oke, jangan lupa di save. Ya, ini tidak usah dirubah yang lain, save. Oke, sudah close. Kemudian yang ini juga service DHCP ini juga berubah menjadi satu. Save. Oke, close. Ini juga server usaha DHCP satu, save. Oke, kemudian kita atur ulang kembali settingan defaultnya DHCP. Kita klik static, kemudian klik DHCP lagi.
dia akan muncul seperti ini. Kita close desktop, kita klik ini, kemudian pilih DHCP lagi, kita reload ulang ya ceritanya. Oke, ini juga Jumriana, desktop, static, kemudian DHCP lagi. Oke, sudah close. Dan Faisal, pilih DHCP. Oke, sudah. Desktop, DHCP lagi, close. Fahmi, kemudian pilih DHCP lagi. Oke, sudah. Nah, kita sudah merubah default gateway-nya. Sekarang kita coba tes ya, semoga bisa. Dari server ke server, server ke server ke sini, server ke sini. Oke, jadi semua server itu bisa. Sekarang kita tes ke klien. Klien Ibrahim ke Rara. Oke, field. Kita coba sekali lagi dari Ibrahim ke Rara, sukses. Kemudian Ibrahim ke Fahmi, failed. Tes lagi dari Ibrahim ke Fahmi. Oke, tes. Kemudian dari Ibrahim ke Faisal, failed. Tes ulang lagi Ibrahim ke, oke, sukses. Kemudian Ibrahim ke Jumriana, failed. Oke, kita ulangi sekali lagi. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena si Ibrahim ini harus ketika ingin berkenalan ini, si router itu harus mengarahkan dulu, ya. Di sini dulu dia harus kenali, dia harus melakukan 2 kali supaya bisa mengenali setiap klien ini. Kemudian yang lain coba tes, oke, sukses. Karena tadi kenapa ini Mutiara langsung bisa, karena pada saat Ibrahim itu mengalokasi ke sini, ini sudah mengenal jalurnya masing-masing ya. Dia sudah tahu jalurnya mana, ke network berapa. Oke. Oke, sudah kan? Oke, sudah. Jadi disitulah letak kesalahannya tadi ya. Jadi kalau misalkan kalian dapat suatu masalah, itu kalian jangan seakan-akan panik, itu tidak tahu sebenarnya ini itu mudah, cuman kita harus berpikir jalur yang mana yang harus dilewati dan logika bagaimana yang harus kita gunakan gitu dalam jaringan seperti itu. Oke, mungkin cukup ya pembahasan atau praktiknya kali ini. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, boleh komentar di bawah, atau boleh tanyakan langsung ke saya, atau boleh diskusi di grupnya. Oke, mungkin cukup pembahasan kita kali ini. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.